Selamat pagi anak-anak, kembali kita bertemu. Ada pembelajaran tema 6, cita-citaku, dengan subtema 3, giat berusaha meraih cita-cita. Materi pembelajaran pada tema 6, subtema 3, bahasa Indonesia, yaitu tentang mendeklamasikan puisi, IPA tentang pelestarian makhluk hidup, IPS tentang persebaran sumber daya alam, dan PPKN tentang keragaman agama dan tempat ibadat. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, yang pertama, kita dapat menceritakan cita-cita dalam bentuk puisi. Agar isi puisi dapat tersampaikan dengan baik, kita harus membacanya dengan lantang. Saat membaca puisi, biasanya kita memerlukan sedikit waktu untuk mengambil napas. Waktu untuk mengambil napas disebut jeda. Kita memerlukan tanda jeda sebagai penentu waktu yang tepat untuk berhenti saat membaca puisi. Beberapa tanda jeda, antara lain garis miring 1, artinya berhenti sesaat untuk bernapas. Fungsinya sama seperti tanda koma. Di garis miring 2, artinya berhenti agak lama. Fungsinya hampir sama dengan tanda titik. Di garis miring 3, artinya berhenti lama sekali. Biasanya digunakan pada akhir puisi. Mendeklamasikan puisi berarti membaca puisi yang disertai dengan gerak dan mimik yang sesuai. Langkah-langkah mendeklamasikan puisi. A. Membaca isi puisi, memahami isi puisi. B. Memberi tanda jeda yang sesuai. C. Memperhatikan intonasi, tempo, irama, serta pelafalan. D. Memperhatikan mimik. Intonasi artinya tinggi rendahnya nada saat mendeklamasikan puisi. Tempo artinya cepat lambatnya pengucapan kata-kata. Irama artinya panjang pendek bunyi serta kemerduan bunyi. Pelafalan artinya cara orang mengucapkan bunyi bahasa. Mimik artinya menirukan dengan gerak-gerik anggota badan dan raut muka. Salah satu cara untuk membedakan makna puisi adalah memberikan penekanan pada saat mendeklamasikan puisi. Pada pembelajaran IPA, penyebab kelangkaan hewan tidak mampu beradaptasi terhadap perubahan alam, habitat dirusak oleh manusia, membutuhkan waktu untuk berkembang biak yang cukup lama, sering diburu untuk dijadikan sebagai hewan peliharaan, dijual sebagai hiasan dan obat. Penyebab kelangkaan tumbuhan antara lain terkena hama, sulit berkembang biak, mengalami kekeringan, dimanfaatkan terus-menerus. Upaya pelestarian hewan dan tumbuhan. Penegakan hukum terhadap perburuan hewan langka dan penebangan hutan. Penangkaran serta pembudidayaan hewan dan tumbuhan langka. Pelestarian secara in situ dan ex situ. Penangkaran adalah upaya untuk melestarikan hewan yang terancam punah. Penangkaran berfungsi sebagai tempat pengembangbiakan serta pemulihan hewan yang mengalami luka atau trauma. Pembudidayaan dilakukan melalui memperbanyak tumbuhan langka melalui penambahan benih atau kultur jaringan. Pembudidayaan dilakukan melalui memperbanyak tumbuhan langka melalui penambahan benih atau kultur jaringan. Pelestarian ex situ adalah pelestarian di luar habitat aslinya, seperti kebun binatang,
kebun raya, taman safari, museum zoologi, dan herbarium. Herbarium adalah tempat untuk menyimpan tumbuhan yang diawetkan untuk ilmu pengetahuan. Pelestarian in situ adalah pelestarian di dalam habitat aslinya seperti cagar alam, hutan lindung, suaka marga satwa, dan taman nasional. Habitat adalah tempat tinggal suatu makhluk hidup. Suaka marga satwa adalah tempat untuk melindungi hewan tertentu agar tidak mengalami kepunahan. Dengan adanya peraturan yang ketat, dapat memberikan sanksi bagi pelaku penebang hutan dan pembunuhan hewan secara liar agar jera dan memiliki kepedulian untuk melestarikan hewan dan tumbuhan. Sekarang kita beralih ke mata pelajaran IPS. Sumber daya alam di Indonesia tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Setiap pulau mempunyai sumber daya alam yang berbeda karena adanya perbedaan kondisi alam. Persebaran hasil pertanian misalnya padi. Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Pulau Jawa, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, dan NTB. Jagung, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi. Singkong, Sumatera Selatan, Lampung, Madura, Wonogiri, Wonosari. Kacang tanah, Riau, Sumatera Barat, Jawa Tengah, Cirebon, Bali, dan NTB. Persebaran hasil perkebunan, tembakau, Sumatera dan Jawa, teh, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Utara, kopi, Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan NTT. Karet, Aceh, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan. Kelapa atau kopra, Gorontalo, Sulawesi Utara. Coklat, Jawa Tengah, yaitu Salatiga dan Sulawesi Tenggara. Pala, Jawa Barat dan Maluku. Cengkeh, Aceh, Tapanuli, Banten, Banyumas, Sulawesi Utara, Maluku. Lada, Lampung, Bengkulu. Persebaran hasil hutan, kayu keruing, kayu meranti, dan kayu damar, itu Pulau Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Kayu cendana dari NTT, rotan, Kalimantan, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Maluku. Persebaran hasil perikanan dan peternakan, ternak sapi, Sumatera, Jawa, Madura, NTB. Udang dan bandeng, pantai utara Pulau Jawa, Sumatera. Tiram dan mutiara, Bali, Maluku, dan Papua. Persebaran hasil tambang, minyak bumi, di Aceh, Riau, Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Utara, Balikpapan, Batu Bara, Ombilin, dan Sawah Lunto, Bukit Asam dan Tanjung Bening, Pulau Laut, Timah, Pulau Bangka, Pulau Belitung, dan Pulau Singkep. Emas, Mewolabo, Rejang Lebong, Pongkor, Sambas, Timika, Logos. Sekarang kita beralih ke mata pelajaran PPKN. 6 agama di Indonesia yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Tempat ibadat umat Islam di masjid, tempat ibadat umat Kristen dan Katolik di gereja, umat Hindu di pura, umat Buddha di wihara, umat Konghucu di kelenteng. Persatuan dan kesatuan antar umat beragama dapat menciptakan kehidupan yang rukun dan suasana yang nyaman.
hari-hari raya keagamaan misalnya Islam, Idul Fitri, Idul Adha, Maulud Nabi, Tahun Baru Islam, dan Isra Mi'raj. Kristen dan Katolik, Natal, Paskah, kenaikan Isa Al-Masih, dan Pentakosta. Hindu, Nyepi, Galungan, dan Kuningan. Buddha, Waisak, Asada, dan Katina. Konghucu, Imlek, dan Cap Gomeh. Perilaku yang dapat dilakukan agar persatuan dan kesatuan antar umat beragama tetap terjaga antara lain. Menghormati umat beragama lain yang sedang beribadah, bergaul tanpa melihat perbedaan agama, tidak memaksakan agama kepada orang lain. Demikianlah anak-anak pembelajaran tema 6, subtema 3. Semoga anak-anak bisa memahami. Salam sehat dari Bapak, selamat belajar, dan Tuhan memberkati.